Perang Ukraina kini menjadi medan tarik ulur antara Donald Trump, Vladimir Putin, dan Ukraina. Dalam upaya mencapai perdamaian, masing-masing pihak memiliki tuntutan yang sulit dipenuhi. Trump mencari kesepakatan yang tidak akan terlihat seperti kekalahan, sementara Putin menginginkan kemenangan penuh. Tapi apakah perdamaian sejati bisa tercapai, atau justru pertempuran baru yang lebih besar akan dimulai? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Trump dan Putin dalam dilema, skenario keruntuhan total Ukraina di depan mata. Pada tanggal 9 Mei 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin akan memimpin upacara peringatan momentum paling bersejarah bagi Rusia. Putin akan menjadi tuan rumah peringatan 80 tahun kemenangan Rusia di Perang Dunia Kedua. Momentum yang disebut sebagai Victor Day, hari kemenangan atau Victor Day adalah salah satu hari libur nasional terpenting di Rusia. Acara ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 9 Mei untuk menandai kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dan sekutunya, sekaligus menandai akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Victor Day juga diselenggarakan untuk menghormati sekitar 26,6 juta kematian yang diderita Uni Soviet dalam Perang Dunia II. Sekitar 18 juta di antaranya adalah kematian warga sipil. Presiden Tiongkok Xi Jinping akan menjadi tamu istimewa Rusia di tengah pertempuran dagang global melawan Amerika Serikat. Selain Xi Jinping dan tamu-tamu terdekat Rusia lainnya, segelintir pemimpin negara Uni Eropa memberanikan diri untuk datang ke Moskow. Di antaranya ada Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico, dan Presiden Serbia Alexander Vučić. Vladimir Putin memuji keberanian ketiga pemimpin itu yang memperoleh tekanan lebih hebat dari pejabat Uni Eropa. Mantan Perdana Menteri Estonia yang kini menjadi kepala kebijakan politik Uni Eropa, Kaja Kallas, memperingatkan para pemimpin negara anggota agar tidak terbang ke Rusia. Sebaliknya, ia merekomendasikan agar mereka mengunjungi Kiev untuk menunjukkan solidaritas Eropa dengan Ukraina. Pejabat Uni Eropa lainnya dilaporkan mengancam akan menggagalkan tawaran keanggotaan bagi negara-negara kandidat yang para pemimpin menentang Brussels dalam masalah tersebut. Mereka yang akan datang ke Rusia memiliki lebih banyak keberanian daripada mereka yang berbunyi di belakang panggung seorang dan mencoba mengancam orang lain, kata Vladimir Putin mengomentari soal ini. Dalam kasus ini bukan tindakan benar mengancam mereka yang akan merayakan jasa historis orang-orang yang mengorbankan nyawa mereka dalam perjuangan melawan Nazisme, lanjut Putin. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico, satu-satunya pemimpin negara anggota Uni Eropa yang telah berjanji untuk hadir, mengecam pernyataan itu sebagai tidak sopan. Apakah peringatan Kallas merupakan bentuk intimidasi atau sinyal saya akan dihukum? Tulis Fico di akun X. Sekarang tahun 2025, bukan 1939, imbuhnya. Ketegangan Uni Eropa terkait perayaan Victor Day di Moskow memperlihatkan secara nyata betapa elit kekuasaan ini telah menyimpang dari akar sejarah Eropa. Tanpa peran Rusia, kekuasaan Nazi Jerman di tengah Adolf Hitler akan mencengkeram Eropa dalam kekejian yang tidak terbayangkan. Tentara Merah adalah kekuatan yang mampu menerobos dan pertama kali menginjakkan kaki di Berlin. Mereka menjadi pasukan pembebasan dan kelompok kecil prajurit Rusia lah yang menemukan jasad Adolf Hitler dan kemudian mereka memasuki bunkernya. Kini Uni Eropa menempatkan Rusia sebagai ancaman dan musuh mereka dan menggunakan Ukraina sebagai proksi melawan Moskow. Situasi politik yang memaksa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah tatih-tatih mewujudkan apa yang disebutnya perdamaian di Ukraina. Sergei Poletaev, salah seorang pendiri dari editor proyek Fact4, mengulas apa yang diinginkan Trump, Putin, dan apa yang kemudian kira-kira akan didapat oleh Ukraina. Artikelnya telah dipublikasikan di situs media Russia Today. Menurut Poletaev, Trump menginginkan kesepakatan, Putin menginginkan kemenangan, dan Ukraina akan mendapatkan apa yang pantas diterima oleh mereka. Karena kini Eropa terus mempersenjatai Ukraina dan sebagian elit Amerika mendorong eskalasi, perdamaian mungkin akan menjadi satu hal yang sulit diwujudkan bagi Washington. Tepat di hari-hari perayaan Pasca, Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata, Moskow menghentikan semua inisiatif serangannya selama 30 jam. Gencatan senjata versi Rusia itu kini telah berakhir. Sepanjang pelaksanaannya, Rusia dan Ukraina saling tuduh atas aneka pelanggaran dan saat pertempuran kemudian berlanjut di garis depan. Ini tampaknya menjadi pengingat yang jelas tentang betapa sulitnya mengakhiri perang yang sudah berlangsung 3 tahun lebih ini. Menurut Poletaev, di tengah permusuhan yang baru, rencana perdamaian telah lama dijanjikan Trump berbenturan dengan realitas geopolitik. Meskipun ada pembicaraan rahasia dengan Kremlin dan tekanan yang meningkat dari sekutu dan lawan, Trump belum menghasilkan kesepakatan tidak menyerupai kapitulasi yang bisa merusak posisi politiknya sendiri. Dengan serangan baru yang membayangi dan kesabaran yang menipis, pertanyaan sebenarnya sekarang adalah apakah opsi perdamaian masih ada di atas meja? Jika masih ada, akan mengikuti syarat siapa?
Perbedaan mendasar antara Presiden Donald Trump dan pendahulunya Joe Biden adalah Trump benar-benar mencoba untuk menegosiasikan perdamaian yang berarti dengan Rusia. Ia tidak tertarik memperpanjang apa yang ia lihat sebagai kekalahan perang yang akan diwarisinya dari Joe Biden, dan ia bertekad mengakhirinya. Namun ia juga tahu tidak dapat menerima kesepakatan apapun karena Trump membutuhkan versi perdamaian yang tidak akan terlihat seperti kekalahan. Bagaimanapun para pengkritiknya siap untuk membingkai kompromi apapun dengan Rusia sebagai Afghanistan pribadinya. Trump masih terbayang-bayang keputusan Presiden Joe Biden menarik pasukan Amerika dari Afghanistan yang berakhir kacau balau dan menunjukkan kekalahan telak Amerika. Itulah kerangka kerja yang digunakan Trump. Apa yang memotivasi Presiden Rusia Vladimir Putin bukanlah menjadi perhatian utama baginya. Jadi ia mengirim orang kepercayaannya Steve Witkoff untuk menjajaki kemungkinan mencapai kesepakatan dengan Kremlin. Dalam pertemuannya dengan Putin, Witkoff kemungkinan mendengar pesan garis keras yang sama yang disampaikan pemimpin Rusia itu di depan umum. Kabarnya dalam percakapan telepon langsung dengan Trump, Putin mengemukakan perdamaian abadi hanya akan dapat dicapai dengan syarat-syarat Moskow. Paling tidak itu berarti menghidupkan kembali perjanjian Istanbul dengan konsensi teritorial tambahan. Paling banter itu melibatkan tuntutan besar Rusia pada tahun 2021 untuk menggambar ulang arsitektur keamanan Eropa Timur dan pada dasarnya membalikkan warisan Perang Dingin. Putin juga tampaknya berpikir ia dapat mengamankan setidaknya tujuan minimumnya melalui kekuatan senjata. Entah ia menggertak atau tidak, ia jelas menggunakan ancaman eskalasi untuk menekan Trump. Pesannya, keruntuhan Ukraina akan disalahkan pada Anda. Ada satu cara untuk mencegahnya. Buat kesepakatan dengan saya. Sebagai imbalannya, Trump dapat menjaga mukanya memperoleh kemenangan ekonomi seperti konsensi dari proyek Nord Stream 2 dan mengklaim perdamaian selama masa jabatannya. Sementara itu, Trump mendapatkan apa yang benar-benar ia inginkan. Mencarinya hubungan Amerika-Rusia, berakhirnya sanksi dan yang terpenting, legitimasi tindakan Rusia di Ukraina. Jika di konflik masa depan muncul, ia akan berada dalam posisi yang lebih kuat. Belum lagi hal itu akan menjadi pukulan telak bagi kaum globalis, musuh yang tampaknya dimiliki baik oleh Putin maupun Trump. Itulah yang Putin sampaikan dan berdasarkan semua indikasi itulah yang dibahasnya bersama Witkoff dalam pertemuan mereka selama 5 jam di Moskow. Witkoff di sisi lain tampaknya setuju. Ia mengatakannya pada saat tampil di Fox News pada tanggal 15 April 2025, namun keputusan akhir ada di tangan Trump, bukan Witkoff. Trump kini menghadapi tantangan tidak mudah. Jika ia ingin membuat kesepakatan, bagaimana ia dapat memastikannya berhasil? Bukan hanya Ukraina dan Eropa yang mencoba menyabotase perundingan, tapi oposisi juga datang dari dalam kubu Trump sendiri. Ambil contoh Keith Kellogg. Ia mungkin akan memberitahu Trump Ukraina tidak akan pernah menerima perjanjian semacam itu. Ia mendapat berargumen Eropa sepenuhnya berpihak kepada Kiev, dan jika Trump benar-benar menginginkan perdamaian, ia harus membuat Putin menerima kehadiran militer Eropa di Ukraina. Lalu ada Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang mungkin diam-diam tetapi tegas memajukan pandangan globalis. Perdamaian apapun harus berdasarkan ketentuan Barat, bukan ketentuan Rusia. Ia bahkan mungkin mengajukan sanksi baru dan paket bantuan militer lain untuk Ukraina. Situasi ini mengingatkan kita pada tahun 2016, saat itu Trump tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Putin, tapi akhirnya berdampak meningkatkan tindakan anti-Rusia di Amerika. Bedanya saat ini posisi politik Trump di dalam negeri lebih kuat dibanding masa jabatan pertamanya. Tapi runtuhnya tetap tinggi, apalagi Trump juga tengah bertempur di zona lain, yakni perang dagang nyaris tidak masuk akal melawan Tiongkok dan puluhan negara lain di dunia. Musuhnya kini jadi berlipat ganda. Karena itu Trump kini memilih jalan yang paling mudah, yang mengajukan usulan gencatan senjata yang dianggapnya adil dan dapat dicapai. Namun gagasan ini bahkan tidak memenuhi kriteria dan tuntutan dasar Rusia. Trump mengusulkan pembekuan konflik tapi tidak sejalan dengan syarat Rusia. Hal ini menyebabkan kebuntuan yang pelik. Kedua belah pihak menawarkan persyaratan perdamaian yang dianggap tidak dapat diterima oleh pihak lain. Sementara secara implisit masing-masing mengancam eskalasi konflik akan berubah jika tidak ada kesepakatan yang dicapai. Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi anti-Rusia yang paling keras jika perundingan gagal. Apakah ancaman itu serius atau tidak? Gedung Putih diam-diam telah menarik diri dari dukungan militer untuk Kiev. Kebocoran baru-baru ini menunjukkan tidak hanya keengganan, tapi juga frustasi yang meningkat dengan dorongan Eropa untuk melanjutkan pengiriman senjata. Ini masuk akal jika Trump mengesahkan bantuan baru untuk Ukraina. Sepertinya dia melanjutkan kebijakan luar negeri Biden. Strategi yang berulang kali ini kecam sebagai bencana. Namun kekuatan globalis tampaknya berniat untuk menjebaknya ke dalam hasil yang persis seperti itu. Saat ini Moskow dan Washington tampaknya tidak mampu atau tidak mau mengambil langkah-langkah yang berarti terhadap satu sama lain. Namun tidak ada yang ingin mengakui kegagalan atau memicu spiral eskalasi baru.
Ini adalah permainan menunggu siapa yang akan mengalah lebih dulu. Kebuntuan tidak akan berlangsung selamanya. Trump akan segera perlu membuat keputusan tentang bantuan militer baru. Sementara Putin diperkirakan akan meluncurkan serangan baru saat jendela musim semi panas terbuka. Jadi apa yang akan terjadi? Selanjutnya tidak akan ada sesuatu yang besar yang diharapkan terjadi sebelum pertengahan Mei. Rumor mengatakan delegasi tingkat tinggi Amerika mungkin akan menghadiri perayaan ulang tahun ke-80 kemenangan Perang Dunia II di Moskow. Tapi ini bukan gaya Vladimir Putin untuk merusak pesta dengan berita buruk. Jika melihat skenario yang tidak terduga, ada 3 jalan masuk akal ke depan. Pertama, kembali ke urusan seperti biasa. Pembicaraan damai antara Rusia dan Amerika akan terhenti dan itu memaksa Trump untuk tetap pada jalurnya dan mendukung Ukraina. Serangan musim panas Rusia mungkin akan berlangsung lambat seperti yang terjadi pada tahun lalu yang akan melemahkan pertahanan Ukraina seiring berjalannya waktu. Kedua, skenario Vietnam Selatan. Trump dan Putin membuat kesepakatan yang memungkinkan Trump melepas tangan dari Ukraina dan mengalihkan kesalahan ke Eropa dan Kiev. Gencatan senjata tidak akan bertahan lama dan itu akan hanya tergantung pada jaminan pribadi antara kedua pemimpin. Sementara konflik yang mendasarinya tetap belum terselesaikan. Ketiga, skenario keruntuhan total Ukraina. Ini adalah skenario yang terus disinggung Putin bahwa Rusia memberikan pukulan militer yang menentukan yang akan meruntuhkan garis depan Ukraina. Jika itu terjadi, Kiev mungkin terpaksa bernegosiasi langsung dengan Moskow, menyingkirkan Amerika dan Eropa dari negosiasi. Lalu tanya Sergei Poletev, mengapa kita tidak bisa percaya pada perdamaian abadi saat ini? Karena menurutnya tidak ada yang terlibat yang setuju tentang seperti apa yang seharusnya perdamaian itu. Trump tidak dapat memaksakan kesepakatan pada Ukraina atau Eropa. Sampai hari itu berubah, perang akan terus berlanjut. Ada gencatan senjata atau tidak, hasil akhir akan ditentukan di medan perang. Realitas pertempuran saat ini bisa dilihat menunjukkan keunggulan pihak Rusia. Tribuners, perang Ukraina telah menumpahkan begitu banyak darah, menghilangkan beribu-ribu nyawa manusia dan kehancuran infrastruktur yang luar biasa. Ini adalah perang proksi yang menjadi puncak ketegangan antara Rusia melawan NATO dan Uni Eropa yang sangat agresif memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur. Rusia sejak lama telah memperingatkan NATO agar tidak ke timur. Sebab kehadiran mereka Ukraina akan memunculkan ancaman eksistensial bagi Rusia. Peringatan yang tidak pernah digubris NATO adalah elit Uni Eropa dan ini memantik Vladimir Putin mengirim mesin-mesin perangnya ke Ukraina. Karena itu, hanya pengakhiran perang atau perdamaian yang bersifat permanenlah yang diinginkan Moskow. Rusia tidak menyatakan minatnya untuk melanjutkan ekspansinya ke Eropa Barat, sesuatu yang selalu jadi mesin narasi propaganda elit di Paris, Berlin, London, dan Brussels. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.